Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Masih tergabung bersama kami ada Brigjen Pol Awistiono. Pak Awi, hari ini artinya polisi sudah mulai penyidikan kasus kebakaran dari Gedung Kejagung ya? Ya, betul. Oke, hari ini apa saja rencana atau agendanya Pak? Tentunya apa yang kemarin disampaikan Kabar Reskrim, tentunya penyidik segera menindaklanjuti. Salah satunya adalah tadi melakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan saksi-saksi yang potensial. Dan tentunya ini untuk tadi menentukan terangnya tindak pidana kebakaran ini dan mencari bukti-bukti yang lain yang jelas. Yang terakhir segera kita bisa dapatkan siapa menjadi tersangkanya, baik itu dari unsur kesengajaannya maupun kealpaannya. Kita juga sama-sama lihat, kemudian sama-sama nanti monitor bagaimana perkembangan dari penyidikan ini. Pak Awi, sejauh ini ada kendala nggak dalam penyidikan kasus ini? Sebenarnya yang paling berat itu kemarin di proses penelitian, pemeriksaan, dan analisa di Puslapor Mabes Polri. Dan dari situ kan didukung oleh keterangan saksi-saksi. Inilah proses yang paling berat. Dan tentunya sebenarnya kalau dalam proses penyidikan ini tinggal bagaimana upayaan dari penyidik ini sehingga bisa segera menentukan tersangkanya. Karena dari pemeriksaan 130 saksi sebenarnya sudah ada titik terang. Cuma kan kita belum bisa pastikan tadi, tentunya tetap kembali kita ajas praduga tidak bersalah, dan dengan ajuan gelar perkara kemarin tentunya itu menjadi momen yang paling penting untuk memulai penyidikan ini sehingga bisa kita ungkap bagaimana nanti terjadinya kebakaran ini baik disengaja maupun kealpaan. Pak Awi, kalau kita bandingkan dengan kebakaran yang juga disebabkan dengan open flame lainnya begitu ya. Nah, itu ada perbedaan nggak? Karena kan kita ingin mengetahui ini kira-kira berapa lama prosesnya. Ya, kalau dibandingkan kebakaran yang lain, saya pikir kalau dari keterangan beberapa penyidik dan Puslapor Mabes Polri, sebenarnya tidak terlalu sulit karena memang yang membuat mereka tim ini bekerja keras karena luasnya daerah yang harus dilakukan penyisiran olah TKP. Tapi kalau sudah mengerucut ketemu ke lantai 6 itu sebenarnya sudah tidak terlalu sulit gitu. Karena memang namanya olah TKP kan segala kemungkinan kan terjadi. Harus mulai nyisir kan dari lantai 6 ke lantai 5, lantai sampai semua gedung itu harus kita sisir. Segala kemungkinan kan bisa terjadi. Artinya ini tidak akan memakan waktu yang begitu lama ya Pak Awi ya? Kita doakan, karena memang sudah 131 saksi yang sudah diperiksa. Jawabannya itu. Pak Awi, seberapa subjektif, kita harapkan sih subjektif ya, objektif begitu dari pihak kepolisian untuk bisa menyidik kasus ini? Insya Allah ya Mbak, insya Allah. Makanya strategi Bapak Kabar Reskrim kemarin kan kita juga sama-sama lihat biar tidak ada praduga-praduga, biar tidak ada nanti kecurigaan-kecurigaan pihak lain, karena memang proses penyidikan ini kan tentunya nanti akan selanjutnya kita limpahkan ke kejaksaan, toh. Sementara yang kita periksa kan kantornya kejaksaannya kebakar kan. Itu dia Pak Awi. Itu makanya strateginya Bapak Kabar, makanya kemarin kita akan bergandengan tangan, mengundang pejabat-pejabat Kejagung RI untuk sama-sama mendengarkan hasil penyelidikan dari proses olah TKP sampai pemeriksaan saksi-saksi terkait kebakaran kantor Kejaksaan Agung, dan akhirnya beliau juga sepakat, dan inilah komitmen yang
perlu kita sama-sama pegang tentunya, sehingga ke depan kita bersinergi sama-sama segera menuntaskan kasus ini dan segera mencari tersangkanya. Oke, kita harapkan ini bisa cepat untuk disidik oleh pihak kepolisian. Saya ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, Anda yakin seberapa objektif polisi bisa menyidik kasus ini, karena nantinya juga berkas dari kasus kebakaran ini juga akan dilimpahkan ke kejaksaan juga? Ya, saya yakin teman-teman kepolisian objektif dan independen. Karena apapun nanti kalau ada yang ditutupi akan kelihatan ada seperti missing link, ada sesuatu yang terputus gitu. Jadi saya yakin sepenuhnya kok. Jadi sebenarnya dalam case yang lain-lain pun gitu, teman-teman kepolisian ini mungkin aja, kalau boleh saya menggambarkan, urusan kebakaran ini mungkin paling mudah karena ada alatnya, ada keahliannya. Jadi kalau ada kebakaran itu seperti memutar film rusak aja untuk mencari titik nolnya itu. Jadi beda dengan pembunuhan misalnya, dengan istilahnya teroris misalnya gitu, juga malah menurut saya kebakaran itu paling mudah. Kan tinggal ini dari konslet atau dari open flame. Open flame karena lalai atau sengaja. Itu misalnya minyak lalai karena puntung rokok yang dikira udah mati dibuang ke tempat sampah ternyata masih hidup. Itu gampang itu karena titik nolnya itu ketahuan, ini dari bensin atau dari solar atau dari puntung rokok atau dari korek api. Misalnya begitu gampang ini teman-teman kepolisian itu, dan saya yakin ini penyelidikan yang sudah ditingkatkan ke penyidikan ini gambarannya sudah ada, hanya formalitas saja untuk membuat sesuai KUHAP bahwa nanti manggil saksi dalam penyidikan. Tersangkanya saya yakin itu Pak Awi itu kalau mau boleh buka-bukaan, saya yakin sudah punya gambaran itu. Ini kenapa Anda yakin? Loh, penyelidikan itu kan dalam rangka mencari bukti permulaan. Terus berani ditingkatkan penyidikan itu kan sudah pasti ada dua gambaran alat bukti, ada peristiwanya, dan hanya membuat terang. Terang itu hanya formalitas untuk membuat berita acara, pemeriksaan saksi dalam penyidikan. Dalam rangka untuk tersangka X itu sudah ada sebenarnya. Jadi ini masalahnya kan Pak Awi ini kan dibatasi oleh koridor azas praduga tidak bersalah aja kan gitu kan. Kalau off the record atau nanti pada saat tutup itu tanya aja, kalau buka-bukaan itu pasti sudah ketahuan namanya X gitu. Tapi menurut Anda sendiri ini ada kaitannya dengan kasus yang ditangani Kejagung? Artinya ada kemungkinan orang dalam Kejagung? Saya selalu mengatakan dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak gitu. Jadi jangan kemudian ya kalau potensi iya ada juga kan gitu kan, karena memang di sana itu ada berkas, ada penanganan perkara, dan yang lagi hangat-hangatnya misalnya Joko Chandra. Tapi juga bisa dikatakan ini kalau dibakar pun itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Kan itu malahan kan. Jadi jangan ditutup bahwa ini yang membakar orang luar yang punya kemungkinan akan jadi perkara, misalnya tadi yang saya sebutkan tadi perkara 1, 2, 3 itu belum tentu gitu loh, bisa aja malah orang dalam kan itu kan. Nah, orang dalam ini bisa apa, karena apa, bisa jadi terkait dengan perkara juga gitu. Nah ini atau terkait dengan perkara lain, hanya di luar perkara hukum, tapi dia pengen menutup sesuatu yang dia melakukan perbuatan apa yang tidak ingin diketahui publik kan, bisa aja. Jadi hal-hal inilah yang saya yakin penyidik kepolisian, teman-teman di kepolisian selalu membuka banyak opsi sehingga menjadikan mengerucut dan mana yang paling logik, mana yang alat buktinya ada dan bisa dipertanggungjawabkan di depan pengadilan nantinya. Karena kan pasti dibawa ke pengadilan ini nanti kan gitu. Pasti Pak Awi punya gambaran ini kalau Pak Boyamin, prediksi Anda peristiwa kebakaran ini akan selesai berapa lama proses hukumnya? Karena kan diharapkan kasus ini peristiwa ini tidak mengganggu proses hukum dari kasus yang ditangani Kejagung ya? Ya, kalau penyidikan kebakaran ini paling maksimal 1 bulan sudah selesai, saya yakin sudah bisa dilimpahkan ke jaksa. Tanya aja Pak Awi kalau tidak percaya. Ini hanya formalitas ini untuk penyidikan ini. Baik, Pak Boyamin terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, dan sebelumnya ada Pak Awi, Brigjen Pol Awistiono, ada Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Polri. Terima kasih Pak Awi. Terima kasih Mbak Julia.